Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya kami di sini akan berdiskusi mengenai permasalahan-permasalahan yang ada di PT FRG Berkah Mulia untuk memenuhi tugas dari dosen terkait. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Saya ketua kelompok di sini dari Ulati Campus Abdillah dengan nomor NPM 101-21147 kelas C6 S1 Manajemen, dan rekan-rekan saya Perkenalkan dengan MPN 10 12 11 29. maka nama saya Lisdiana Nur Fadilah dengan NPM 10121220 dari kelas C6 Manajemen. Perkenalkan, nama saya Imelda Enda Lestari dengan NPM 10121121 dari kelas C6 Manajemen. Baik, sekian perkenalan dari kami. Sekarang kita akan memulai sesi diskusi, dimulai dari permasalahan nomor yang pertama, yaitu adalah mesin cetak yang sudah tidak optimal. Nah, dari teman-teman sekalian, adakah diskusi atau misalkan indikasi mengenai masalah nomor satu? Silahkan, yang pertama siapa? Boleh, Hani? Ide sudah tidak optimal menyebabkan produksi semakin menurun karena prosesnya memakan lebih banyak waktu daripada saat mesin cetak tersebut optimal. Terus kurangnya pemeliharaan dan perawatan pada mesin cetak sehingga mudah terjadi kerusakan. Lalu mesin yang digunakan tidak sesuai dengan protokol penggunaannya. Lalu bagaimana solusinya? Kan ada yang mau menanggapi solusi? Solusi dari permasalahan penyelesaian masalah dari permasalahan nomor 1, yaitu 1, memantau perawatan dan pemeliharaan mesin cetak yang digunakan dalam proses produksi. Yang kedua, bisa juga mengganti peralatan yang sudah tidak berfungsi atau tidak layak pakai dengan peralatan yang baru. Solusi yang ketiga, bisa menggunakan mesin cetak sesuai panduan penggunaan dan hanya digunakan untuk kebutuhan produksi saja, dan jangan sampai melebihi kapasitas ketahanan mesin. Oke, sampai di sini. Jadi kesimpulannya untuk permasalahan nomor 1 apa? Dia bisa nyimpulkan? Untuk kesimpulan masalah nomor 1, dari solusi masalahnya, intinya penggunaan mesin harus baik pemeliharaan dan perawatan mesin agar bisa digunakan dengan optimal. Itu harus dijaga dengan baik. Ya. Yang lain gimana, setuju untuk permasalahan dan solusi nomor 1? Setuju. Ya. Sekarang kalau gitu masuk ke permasalahan nomor 2. 2. Permasalahan nomor 2 itu sering terjadi pemborosan bahan baku. Nah, itu gimana tuh? Kalau menurut saya, terjadinya pemborosan tersebut dikarenakan penggunaan bahan baku yang tidak terkoordinir dengan baik oleh bagian penyedia bahan baku. Juga penggunaan takaran bahan baku yang tidak sesuai dengan protokol produksi, kurang efektivitas perencanaan dalam produksi. Untuk solusinya gimana? Kalau solusi untuk permasalahan nomor 2, 1, itu bisa membuat laporan penggunaan bahan baku agar lebih terkoordinasi.
tidak menimbun bahan baku terlalu banyak sehingga dapat mengurangi jumlah produksi yang berlebihan. Juga koordinasi dan komunikasi yang baik antara bagian penyedia stok dan bagian produksi. Sekarang mah Kesimpulan. kesimpulan kan? Oh iya, boleh. Kan Kesimpulannya. kan tadi dikarenakan adanya kesalahan koordinasi antara pemegang bahan baku dan orang produksi. Nah, seharusnya kan harus terjadi komunikasi yang baik gitu, biar tidak terjadi pemborosan. Kemudian penggunaan bahan baku yang sesuai dengan jumlah produksi yang dibutuhkan, biar perusahaan ini akhirnya tidak kekurangan bahan baku lagi gitu. Bisa juga dari proses pembuatannya bisa disederhanakan atau membuat produk yang baru sehingga si bahan bakunya juga masih bisa dioptimalkan dengan baik itu penggunaannya. Nah, Bahan bakunya bisa dioptimalkan dengan baik atau dimanfaatkan lagi, nggak ya, mubazir gitu. bisa. Agar tidak terjadinya pemborosan, ya guys ya. Ya. Siap. Lanjut permasalahan nomor 4. Masalah nomor 4 gimana nih? Nomor 4, Masalah ketiga di soal itu nomor 4. karyawan yang sedikit. Masalah ketiga ini kita ngambilnya yang nomor 4 ya. Jumlah karyawan yang sedikit. Kenapa sih jumlah karyawan yang sedikitnya mempengaruhi penurunan produktivitas perusahaan? Apa sih Karena kan tenaga kerjanya sedikit, jadi produksi yang dihasilkan juga sedikit. Kenapa bisa? Maksudnya kenapa karyawannya bisa sedikit? Mungkin karena ada beberapa karyawan yang tidak nyaman bekerja di situ. Nah, itu bisa. Dikarenakan mungkin fasilitas yang diberi dari perusahaan kurang memadai. Ataupun mungkin gaji karyawan yang tidak sesuai dengan pekerjaannya. Kalau misalkan perusahaannya nggak ngirimin laporan lowongan pekerjaan, mempengaruhi jumlah karyawan yang sedikit. Jadi si perusahaan itu malas untuk untuk buat lowongan pekerjaan, jadi masyarakatnya nggak tahu ada lowongan di kantor di perusahaan tersebut. Iya, kurangnya informasi. Kurangnya informasi. Nah, terus solusinya gimana? Untuk kurangnya informasi pekerjaan dari perusahaan, ya perusahaan harus membuka lowongan pekerjaan dengan membuat iklan mungkin, atau membuat brosur yang isinya tentang lowongan pekerjaan di perusahaan tersebut. Disebarkannya di mana tuh biar cepat orang nerima informasi tersebut? Biasa sih lewat media sosmed, media, website, ataupun lewat brosur gitu. Brosur secara cetak gitu. Banyak ya guys ya. Solusinya. Terus untuk fasilitas tuh karyawan yang nggak nyaman gimana solusinya? Kita memberikan fasilitas yang memadai untuk karyawan. Memberikan fasilitas yang memadai untuk karyawan. Masih kecil. Para karyawan merasakan nyaman bekerja di perusahaan tersebut agar lebih Kesimpulan dari semua permasalahan. Solusinya udah. Tadi solusi. Udah. Kesimpulan nomor 4 gimana nih? Permasalahan nomor 4. Kesimpulan dari nomor 4, ya jadi perusahaan sih yang harus lebih ngerti, lebih aktif, mungkin lebih
lebih mengerti pintar kondisi juga. karyawan mungkin. Ya, lebih Kalau pintar juga misalkan untuk pengen banyak karyawan berarti harus buka banyak lowongan pekerjaan, terus memberi fasilitas yang baik buat karyawan dan harus memberi upah sesuai dengan pekerjaan dari karyawannya. sikap juga harus baik ya agar karyawan juga bisa betah di sana. Nah, jadi intinya mah harus memenuhi kebutuhan karyawan, terus membuka lowongan yang luas secara media sosial, secara massal, biar informasinya sampai gitu. Jumlah karyawan akhirnya bertambah, dan nggak akan kekurangan karyawan, dan tidak akan terjadi penurunan dalam produksi. Oke, sampai di sini setuju dengan tadi argumen setiap rekan-rekan yang lain. Setuju, karena kan emang benar juga solusinya. Insya Allah benar juga. Sekarang apa lagi? Bukan solusi, kesimpulan dari semua permasalahan. Ada yang mau coba bikin kesimpulan? Silahkan guys. Jadi pakai itu saja. Sok satu-satu lah. Kesimpulan dari semua masalah. Jadi apa kesimpulan dari semuanya? Diruntut dari masalah pertama, kedua, terus permasalahan nomor 4. Nanti poin-poinnya baru disatuin gimana? Bisa nggak? Cobain mahasiswa. Sok, emailnya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Kesimpulan permasalahan dari semuanya dimulai dari permasalahan nomor 1. Jadi kan nomor 1 permasalahannya dari mesinnya, mesin cetak yang yang tidak optimal. Nah, mungkin bagian karyawan yang di bagian mesin bisa menggunakan mesinnya itu lebih dirawat lagi atau dirawat lebih baik lagi. Terus kalau dari permasalahan nomor 2, permasalahan nomor 2 itu kan tentang pemborosan dari bahan baku. Nah, jadi harus ada takaran, kalau dibilang takaran untuk membuat produknya. Terus adanya koordinasi yang baik antara pemegang bahan baku dengan pembuat produksi. Terus kesimpulan dari permasalahan ketiga di nomor 4 tentang jumlah karyawan sedikit. Di sini jadi perusahaan harus lebih lagi, lebih menghargai pada karyawan, baik dari gaji, terus fasilitas gitu. Terus dah sok Ani satuin. Ani gimana? Kudu ditulis abi mah tuh bisa langsung ngomong gitu. Oh, sok tuh. Siapa dulu? Diana mau? Malam guys, rekan dia mah. Yalah, si Darul tuh tunjuk wae. Kamu kan Darul. Sok. Bisi mau nyoba dulu yang lain. Kalau dari saya mah kan keterkaitan antara masalah 1, 2, dan nomor 4 adalah harus adanya koordinasi. Koordinasi kan penting ya antara karyawan dengan pemilik perusahaan, baik itu karyawan di bagian produksi atau karyawan penyediaan bahan baku ataupun karyawan yang bagian mesin. megang mesin. Nah, kedua, perusahaan juga harus aktif dalam mencari informasi untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwa adanya lowongan pekerjaan. Jadi perusahaan juga nggak boleh diem aja gitu. Ketika dia udah tahu nih, perusahaan kita udah tahu bahwa kita kekurangan karyawan, maka kitanya harus aktif untuk
memberikan informasi soal lowongan pekerjaan di perusahaan. Nah, udah gitu setelah informasi tersebut sampai di masyarakat, akhirnya orang-orang juga nambah ada yang masuk gitu ke perusahaan tersebut. Lanjut lagi koordinasi antara orang-orang yang memegang bahan baku dan orang produksi, terutama kan produksi itu berhubungan dengan mesin. Nah, jadi antara orang produksi ini sama orang mesin itu harus bisa saling menjaga komunikasi. Jadi ketika orang produksi mau produksi bahan bakunya harus cukup atau gimana, koordinasi dengan orang bahan baku. Intinya mah ya harus koordinasi aja sih, dan aktif gitu perusahaannya, harus memberikan layanan juga yang baik kepada karyawan ketika sudah diterima nih karyawan siap bekerja, harus dikasih motivasi, layanan, dan sebagainya. Itu sih dari saya mah. Dari yang lain enggak? Biar kedepannya lebih. Bisa ada yang mau nambahin atau gimana? Boleh. Diana, ada? Suaranya gedean. Bisa saling melengkapi ya, biar kedepannya lebih baik gitu. Sophia yang sedang mencatat atau mangga? Harus saling melengkapi aja. Mencatat. Guys, kalau kesimpulan dari aku, agar tidak terjadi permasalahan seperti pemborosan bahan baku, cobalah tingkatkan lagi efektivitas perencanaan dan produksi. Dan untuk permasalahan jumlah karyawan yang sedikit, coba perusahaan lebih mengutamakan fasilitas dan kenyamanan karyawan. Lalu untuk permasalahan mesin yang tidak optimal, coba untuk memantau perawatan dan menggunakan mesin sesuai petunjuk dan penggunaannya. Sekian dari saya. Terima kasih. Kalau untuk karyawan, ya, gimana? Kalau untuk yang karyawan gitu kan bisa orang-orangnya gitu yang nawarin orang lain bekerja kan, biar nggak kurang karyawan gitu. Misalkan nggak harus di medsos semuanya, kita juga harus bisa berinteraksi langsung kan sama orang. Oh iya, jadi dari mulut ke mulut gitu informasinya. Ya. Bisa langsung dari perusahaan dan bisa langsung dari perusahaannya juga kan nggak apa-apa. Oh iya, jadi biar lebih tahu gitu, jadi perusahaan ini tuh baik gitu. Boleh siap. Gimana tuh Sob? Jadi tadi kata Lisdiana untuk permasalahan nomor 4, perusahaan harus nggak harus mengirimkan informasi tentang lowongan itu dari media sosial aja gitu kan. Ya. Boleh dari mulut ke mulut oleh karyawan, oleh orang-orang yang ada di perusahaan tersebut gitu. Ya. Baik, kalau gitu. Ada lagi tambahan, Sob, mangga? Dari saya cukup itu aja. Saya juga cukup. Karena sudah malam, ayo kita sudahi saja. Kalau begitu, terima kasih atas perhatian dan argumennya dari setiap rekan-rekan yang bersedia untuk mengerjakan tugas kelompok ini bersama dengan aktif ya. Sampai kita cukupkan aja diskusi untuk tugas kelompok kali ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan dan salah-salah. Kita tutup aja diskusinya dengan mengucapkan alhamdulillah dan alhamdulillahirabbil alamin.